Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before of that, I want to say to you all, welcome to our small discussion in the world of Leo. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah isu yang selalu hangat untuk diperbincangkan. Sebuah isu yang tidak pernah mengenal kata dingin dan sebuah topik yang sejak dulu hingga sekarang selalu melahirkan pro dan kontra dan seolah tidak pernah menemukan kata akhir. What is that? Dan ya, itulah analisis tentang poligami. Seperti yang telah kita ketahui bersama, istilah ini itu adalah sebutan untuk seorang laki-laki yang menikahi lebih dari satu wanita. Istilah ini pernah disebut dalam konteks hukum Belanda dengan sebutan meervoudig huwelijk yang artinya pernikahan ganda atau lebih dari satu. Seperti yang ditegaskan oleh Fazlur Rahman bahwa poligami dalam Al-Quran itu hanya sah bila berlandaskan keadilan, tanpa itu maka kehilangan legitimasi moral. Dan John Esposito pun menekankan poligami itu seharusnya dipahami sebagai pengecualian, bukan aturan umum sebuah kelanggaran dengan syarat yang sangat berat. Nah, itulah mengapa poligami itu selalu saja menarik untuk kita bahas dari berbagai macam perspektif. Stay tune. Sekarang kita akan kupas lebih dalam terkait poligami di sini. Lanjut di segmen berikutnya oleh Mas Muhammad Hasan Mubarak dan Muhammad Salihin. Oke, seperti yang sudah diarahkan oleh rekan kita ya, Mbak Diana, yang mana hari ini kita bakal ngobrol tentang poligami. Wah, topik yang lumayan bagus lah. Betul sekali, karena topik ini berkaitan dengan pernikahan. Menurut kami sendiri, apa sih, atau menurut kamu sendiri, apa yang terlintas soal pernikahan kalau dikaitkan dengan poligami? Mungkin soal tanggung jawab itu. Ya betul, salah satunya yang berkaitan dengan poligami yaitu tanggung jawab. Karena nggak semua orang itu bisa bertanggung jawab, apalagi poligami ini pernikahan itu lebih dari satu istri. Ada yang menganggap poligami ini solusi, dan ada juga yang menganggap poligami ini yaitu penuh risiko, gitu bro. Kalau gitu, mending kita lihat aja dari sisi hukumnya dulu. Ya betul. Nah, dari sisi hukum itu kita harus lihat dari agama dulu. Yang mana di dalam Al-Quran itu poligami memang diperbolehkan, tapi ada syaratnya tertentu, yaitu harus adil. Kalau nggak adil, ya lebih baik cukup satu istri aja bro. Jadi bukan asal boleh, Yang ada batasan beratnya. memang ada batas batasannya. Tepatnya bahkan Fathur Rahman itu menekankan tanpa keadilan poligami itu kehilangan legitimasi moralnya. Gitu. Jadi keadilan itu bukan sekedar formalitas, tapi prinsip dasar itu. Kalau hukum negara gimana tuh? Kalau dalam hukum negara itu di Indonesia ya maksudnya, poligami itu tidak dilarang mutlak, tapi syarat ketat sekali, yaitu harus izin dengan pengadilan agama, persetujuan istri pertama, dan alasan yang jelas, bukan sekedar keinginan semata gitu bro. Jadi lebih ke pengecualian itu. Iya betul banget itu. Karena John Esposito juga menegaskan poligami seharusnya dipahami sebagai keringanan atau pengecualian dengan syarat yang berat. Itu bukan hak mutlak yang bisa dijalankan bebas. Intinya tidak bebas, ada pengecualian tertentu. Terus masyarakatnya gimana? Kalau masyarakat itu lebih kompleks lagi. Ada yang mendukung poligami karena dianggap solusi untuk masalah tertentu, tapi ada juga yang menolak karena rawan konflik itu, baik dalam rumah tangga maupun sosial. Makanya perdebatan soal poligami ini nggak pernah habis itu.
akan pernah sering terus muncul perdebatan masalah tentang poligami. Jadi nggak bisa lihat dari satu sisi dong. Tak bisa dah, karena poligami ini harus ada 3 sisi bro. Yang pertama itu agama, terus hukum negara, yang terakhir itu realitas masyarakat. Baru deh kita bisa dapat gambaran yang lebih utuh tentang posisi poligami dalam konteks sekarang gitu. Coba kasih contohnya yang ada, yang realitas sekarang ada. Ada itu apa ya? Contohnya itu misalnya ini, kita ambil contoh kasus Agim yang dulu sempat viral ya, heboh di sosial media kan. Kalau dalam perspektif agama, poligami itu diperbolehkan dengan syarat utama, yaitu keadilan. Pertanyaan, apakah Agim mampu benar-benar berlaku adil? Itu kemudian jadi perdebatan, itu perspektif agamanya. Terus dalam hukum negaranya, yaitu poligami harus lewat jalur resmi izin pengadilan agama, itu persetujuan istri pertama. Terus dalam realitas masyarakat, jelas pro dan kontra. Ada jamaah beliau yang bisa menerima, tapi banyak juga yang kecewa, bahkan pengikutnya sampai meninggalkan itu karena tidak ada membuktikan itu bro. Intinya tentang masalah Agim, paham kan? Kalau anu itu, kalau Kiwil juga dulu ramai kan ya bro, ramai Ya. sekali bro. Ramai karena Kiwil ini juga sempat heboh karena gosip di sosial media seperti itu. Intinya Kiwil sama Agim ini ada persamaannya, itu tentang poligami. Lebih banyak yang melihatnya sebagai kontroversi daripada teladan itu bro. Intinya ada kesinambungan itu bro. Jadi jelas ya bro, kalau agama, hukum, masyarakat itu hasilnya bisa beda. Iya memang tepatnya, dan inilah yang bikin poligami gak pernah berhenti jadi perbincangan hangat di Indonesia gitu bro. Karena memang ada agama, hukum negara, dan realitas masyarakat gitu. Singkatnya berarti bijaklah sebelum melakukan ini. Iya, karena kita sebelum melangkah itu harus ada prosedur-prosedur atau ada hukum. Jadi dari pembahasan tadi kita bisa melihat poligami itu bukan sekedar soal boleh atau tidak, tapi soal bagaimana kita memahaminya dari berbagai sisi agama, hukum negara, dan realitas masyarakat itu bro. Pada akhirnya setiap pilihan dalam rumah tangga harus dibangun atas dasar keadilan, bukan kita itu seenaknya begitu saja. Nah intinya saling menghargai, dan tanpa itu poligami hanya akan jadi sumber masalah, bukan solusi. Intinya kita sebagai laki-laki itu harus berlaku adil, jangan seenaknya menentukan hukum itu ya bro. Paham kan? Paham Pak? Nah semoga diskusi ini bisa memberi wawasan baru. Amin ya Allah. Amin amin amin. Amin. Jadi bahan renungan. Amin firduhan Allah. Jangan lupa hukum dan agama bukan hanya bentuk pelajaran ya, tapi untuk diamalkan dengan penuh kesadaran dan iya kesadaran dulu. Ya gitu teman-teman sekalian. Ya bro, gitu ya. Paham kan? Terima kasih ya bro. Ya. Wah, gak kerasa ya, we finally reached the end of our title discussion today. Dari obrolan tadi, we learn bahwa poligami itu never a simple thing. Bahwa
poligami itu kan ada syarat dari agama, aturan dari negara, dan juga realita yang kita lihat dari masyarakat. And from last, that we know all bahwa kita sudah mencoba melihat poligami dari 3 perspektif sekaligus. Dari sudut agama yang menetapkan syarat keadilan, dari hukum positif Indonesia yang memberikan batasan dan kebijakan tertentu, serta dari realita masyarakat yang seringkali penuh dengan dinamika. Dan from that, kita bisa kasih satu conclusion bahwa poligami itu memang tidak bisa dipandang secara sempit. Islam itu tidak memandangnya seketat itu, hukum positif tidak mengekangnya seberat itu, dan realita masyarakat pun tidak selalu sekeras yang kita bayangkan. Artinya, poligami itu tetap menjadi topik yang hangat untuk dikaji. Sepertinya memang tidak akan pernah ada titik akhir dalam perbincangannya. Tapi yang penting, kita itu sudah belajar melihatnya dengan lebih kritis, lebih bijak, dan seimbang dari berbagai sisi. Intinya, it all comes back to a justice and responsibility. Tanpa hal-hal itu, poligami itu bukan solusi, malahan nanti jadi masalah. Finally, may diskusi ini itu usable ya buat kehidupan kita, give us a new perspective, dan yang paling penting, kita itu harus sama-sama lebih kritis, lebih bijak, lebih peduli terhadap isu-isu terdekat dalam kehidupan kita. Nah, kenapa KSDN, setiap keputusan kita ambil hari ini itu akan membentuk masa depan masyarakat kita. Dan thank you so much udah nemenin sampai akhir, and see you again in the next interest discussion. Kami pamit dulu. Jika dari awal, from the first until the last, so there are many mistakes we do it, kami mohon maaf, beribu-ribu maaf. As I say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.